Halo Sobat Ji, kali ini kita membahas nih film yang berjudul The Green Mile tahun 1999. Film yang berdurasi 180 menit ini mengisahkan tentang pria tua bernama Paul Edgecombe yang teringat kembali akan masa lalunya saat menyaksikan film bersama rekan-rekannya di panti jompo. Paul membagikan kisah masa lalunya kepada kerabat karibnya yang bernama Ellie. Kisah ini terjadi pada tahun 1935 saat Paul masih menjabat sebagai kepala bagian terpidana mati di sebuah blok yang disebut Green Mile. Paul mengawasi eksekusi terpidana mati bersama 4 rekannya, Brutal, Dean, Harry, dan Percy. Hari itu Green Mile kedatangan penghuni baru, seorang pria berkulit hitam dan bertubuh raksasa yang akan dihukum mati atas tuduhan pembunuhan dan pemerkosaan 2 gadis kecil berkulit putih. Karena perawakannya, para sipir meyakini akan kesulitan menangani last mile ini. Ditambah teriakan Percy, "The dead man walking," saat membawanya ke lorong Green Mile, membuat siapapun berpikiran akan terjadi masalah di Green Mile setelah ini. Sampai kemudian diperlihatkan wajahnya, dan dia mulai memperkenalkan diri sebagai John Coffey. Seperti minuman, tetapi beda ejaan. Saat itu, Paul meyakini bahwa John bukanlah seseorang seseram perawakannya. Ditambah John adalah seseorang yang takut akan kegelapan, dan gaya bicaranya lebih terlihat seperti seorang yang memiliki keterbelakangan mental. Film ini berlanjut saat Paul dan Dean membersihkan Old Sparky, yaitu kursi listrik yang digunakan untuk mengeksekusi para terpidana. Hari itu Green Mile kedatangan tamu tak diundang, seekor tikus yang datang untuk meminta remahan makanan yang entah dari mana asalnya. Yang anehnya, tikus ini tidak takut orang. Ditambah John yang takut tikus, maka mereka memutuskan untuk menangkap tikus ini. Pada akhirnya, mereka memutuskan untuk menangkap tikus ini dengan gaya seperti prajurit. Scene ini mengundang senyuman tentunya. Paul dan rekan melakukan latihan eksekusi bersama Tutut, seorang tukang bersih-bersih di Green Mile. Di scene ini, Percy sebagai pegawai baru memperhatikan jalan eksekusi. Percy bertanya kepada Harry tentang spons yang diletakkan di atas kepala. Harry menjawab bahwa jangan sampai menyalakan saklar apabila belum diletakkan spons yang basah. Lalu scene berlanjut saat penjemputan Billy the Kid, penjahat yang membunuh 3 orang dan salah satunya sedang mengandung. Para sipir terkecoh akan sikap Billy yang seperti sedang dalam pengaruh obat bius, membuat para sipir mengurangi kewaspadaan. Sesampainya di Green Mile, Billy membuat kerusuhan pertamanya, mencekik Dean, dan menendang alat kelamin Paul yang sedang terinfeksi saluran kencing saat itu. Satu-satunya orang yang dapat menghentikan Billy saat itu hanyalah Percy. Tetapi Percy hanya diam mematung sampai datanglah Brutal yang mengakhiri kejadian tersebut. Banyak sipir yang cedera termasuk Paul. Paul meminta para sipir lainnya untuk memeriksakan kesehatannya di bagian kesehatan. Dan Paul berjaga mengawasi terpidana mati. Saat itu John meminta Paul untuk mendekat ke selnya. John menarik kerah baju Paul dan meremas alat kelamin Paul. Saat itu lampu berpendar menjadi terang, ditambah teriakan Del membuat suasana menjadi panik. Ternyata, setelah itu keluar sesuatu dari mulut John. Ternyata John menyembuhkan penyakit yang sedang diderita Paul. Kecurigaan Paul bahwa John tidaklah bersalah semakin kuat. Setelah kejadian disembuhkannya Paul memutuskan untuk menemui Bert Hammersmith, pengacara yang membela John di pengadilan, untuk bertanya apakah John benar-benar melakukan tindakan yang dituduhkan kepadanya. Hammersmith mengatakan bahwa ras kulit hitam memang seperti itu, dapat melakukan tindak kekerasan dan melupakannya seperti tidak terjadi apa-apa. Scene ini menyinggung tentang rasisme yang saat itu masih kencang. Suatu hari, saat Paul dan Brutal sedang membicarakan tentang Mouseville, tempat untuk Mr. Jingles tinggal setelah Del dieksekusi. Oh iya, Mr. Jingles adalah tikus yang ditemukan oleh sipir dan dilatih oleh Del menjadi tikus sirkus. Saat pembicaraan Mouseville, terlihat ketenangan Del karena mengetahui bahwa tikus yang dia latih akan menjadi tikus sirkus yang hebat. Saat menunjukkan aksinya, Percy tiba-tiba menginjak Mr. Jingle sampai mati. Dengan rasa tidak bersalah, membuat Del sedih dan menyumpah serapah.
Di sini terjadi keajaiban kedua, di mana John menghidupkan kembali Mr. Jingle. Pada hari eksekusi Dale, Percy mendapat posisi untuk memimpin prosesi eksekusi. Belum puas dengan menginjak Mr. Jingles, Percy mengatakan bahwa Mouseville hanyalah karangan dan kebohongan semata untuk membuat Dale diam. Dan belum merasa puas juga, Percy dengan sengaja meletakkan spons kering di atas kepala Dale, yang membuat Dale kesakitan yang sangat amat karena listrik tidak dengan cepat merusak otak. Hal ini dicurigai Paul karena tidak adanya percikan air di lantai eksekusi. Dale mati dengan tubuh gosong menyedihkan. Yang lebih menjengkelkannya lagi, Percy tidak mengakui bahwa mengetahui spons haruslah basah. Padahal waktu latihan pertama, ia sudah mengetahui itu dari Harry. Setelah menyaksikan dua keajaiban yang John lakukan, Paul memiliki ide untuk membawa John menemui Melinda, istri Hal yang menderita tumor otak. John sangat senang seperti anak yang akan diajak piknik saat itu. Tetapi saat melalui lorong, Billy menyabar tangan John yang membuat John merasakan isi hati Billy dan menyebut Billy adalah orang yang jahat. Dan setelah itu, sesampainya di rumah Hal, rombongan sipir dan John tidaklah disambut dengan hangat oleh Hal. Tetapi setelah dijelaskan, akhirnya John diizinkan untuk menemui Melinda. Dengan keajaibannya, John pun menarik penyakit Melinda. Melinda dengan cepat sembuh, badannya kembali segar. Tetapi John tidak terlihat baik-baik saja, karena sesuatu yang biasanya keluar dari mulutnya tidak keluar saat itu. Sesampainya di Green Mile, John yang sudah lelah melihat tingkah buruk Billy dan Percy memberikan hukuman kepada Billy dan Percy. John melakukan itu karena dia menganggap bahwa Billy pantas untuk mendapatkannya. Paul pun bertanya-tanya. Pada akhirnya, John memberikan sebagian keajaibannya kepada Paul untuk melihat apa yang dilakukan Billy. Yap, ternyata Billy lah yang membunuh dua gadis kecil itu. Twist yang menarik, bukan? Paul terkejut mengetahui bahwa kecurigaannya terhadap John selama ini adalah benar. Bahwa John tidaklah melakukan kejahatan. Paul ingin membantu John untuk menghindari eksekusi, tetapi tidak ada yang bisa dilakukan. Dan di hari terakhirnya, John meminta untuk menonton film karena ia tidak pernah melakukannya selama ini. Paul mengizinkan dan ternyata film inilah yang diputar di panti jompo saat Paul merasa dikejar masa lalu. Momen yang sangat mengharukan di sini adalah saat John berjalan melalui Green Mile untuk menuju ruang eksekusi. Paul merasa gelisah karena mengetahui yang sesungguhnya, bahwa John tidak layak mendapat perlakuan seperti itu. Tetapi Bruce menenangkan Paul bahwa mereka, para sipir, tidak ada yang pernah membenci John. John, pria berkulit hitam bertubuh kekar raksasa dan takut akan kegelapan, akhirnya dieksekusi tanpa penutup kepala. Eksekusi John merupakan eksekusi terakhir Paul dan Brutal, karena mereka memutuskan untuk keluar dari pekerjaan tersebut. Hingga hari di mana dia mengingat kejadian pada tahun 1935 itu, Paul masih dibayangi rasa bersalah dan ketakutan karena membunuh salah satu keajaiban Tuhan. Paul merasa dihukum atas kesalahannya tersebut, di mana dia harus hidup di waktu lama dan melihat kerabatnya meninggalkan dia untuk selamanya. Nah, Sobat Ji, itulah rangkuman dari film yang berdurasi 3 jam ini, berisi tentang keajaiban, kesadisan, serta kelucuan. Film ini harus ditonton ya, nggak cukup cuma dengerin alur ceritanya aja. Lumayan untuk isi waktu luang. Nah, Sobat Ji, kalau misalkan kalian suka, kalian bisa pencet like dan subscribe. Kalau misalkan kalian pengen request nih, film apa yang selanjutnya kita akan bahas, tulis ya di kolom komentar. Terima kasih guys.